Dan itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kembali kami ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Dan terlebih kami bersyukur kami menyambut kebenaran firman-Mu hari ini. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Sampaikan apa yang Kau mau atas setiap kami. Kami mau membuka hati dan kami mau berubah
kami mau bertobat dalam segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian, biar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang semuanya, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, kita bersyukur. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena kita percaya bahwa perlindungan kita hanya datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan pernah gentar oleh apapun saudara. Percaya sama Tuhan. Tapi tentunya kita akan tetap menjaga kesehatan kita. Amin. Ikuti protokol kesehatan yang baik sehingga kita semuanya sehat-sehat. Mari maju ke depan, masih ada tempat kursi di depan. Tolong dibuka aja kursinya kalau pulang. Ya, puji Tuhan, banyak teman-teman yang hadir hari ini. Puji Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara satu tema, yaitu dengan judul Surat Kristus. Amin. Surat Kristus. Kita akan melihat nanti saudara apa yang menjadi surat Kristus itu bagi setiap kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Saudara bisa membuka di gadget saudara atau tidak, saudara bisa lihat ke atas. Kita baca bersama-sama 2 ayat saja. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Alkitab berkata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi saudara dengan roh Allah sendiri. Amin. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan saudara, maka rohnya ada dalam hidup kita. Dan dia sedang menulis kehidupan yang baru bagi kita. Amin. Supaya yang lama kita tinggalkan, yang baru kita hidupi di dalam Kristus. Kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya Tuhan menulis surat bagi kita, agar hidup kita ini saudara sesuai seturut dengan surat yang dia tulis, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Saya percaya saudara, kalau surat Kristus, maka saya percaya ada isinya. Amin. Yang namanya surat pasti ada isinya. Saudara pernah mengirim surat kepada pasangan saudara waktu pacaran, tidak ada isinya? Pasti ada isinya kan saudara ya. Bahkan isinya itu kata-kata mutiara. Iya kan ya. Di situ dikatakan kan, walau lautku seberangi, gunungku daki. Kan gitu ya. Itu isi suratnya. Aku tetap apa? Saya nggak tahu deh, saya nggak pernah ngirim surat soal sama pacar gitu ya. Dulu kan begitu kan, nggak ada dulu SMS, nggak ada WhatsApp, pakai surat. Saya waktu di Nias sih pernah kirim surat juga sih saudara, sama pacar dulu ya. Waktu belum ketemu sama ibu gembala. Iya saudara, pasti ada isinya. Dan isinya itu saudara, kalau ada surat dari pacar, guys, bisa kita baca berulang-ulang. Ya enggak? Yang pacaran nih, benar nggak? Diam aja, nggak pernah pacaran tuh ya? Nggak pernah terima surat apa ya?
Enggak ya? Waduh, itu zaman now berarti ya. Itu zaman all, saudara, bukan zaman now. Ya, ya saya percaya bahwa namanya surat, saudara, pasti ada isi. Nah, apa isi surat Kristus dalam hidup kita? Ini yang harus kita pelajari hari ini. Dan coba lihat dirimu, apakah benar-benar kamu menghidupi surat Kristus itu atau tidak? Apakah surat Kristus itu yang kamu jalani dalam hidup kamu atau surat yang lain? Nah, coba dicek. Nah, hari ini kita belajar apa isi surat Kristus dalam hidup kita. Yang pertama adalah isi suratnya karakter Kristus. Itu isi suratnya Kristus bagi kita. Apa itu? Karakternya dia. Karakter Kristus itu adalah karakter hidup kekal. Sama dengan karakter kekekalan. Karakter Kristus itu tidak berubah-ubah, saudara. Dia kekal. Amin. Perbuatannya, kebenarannya tidak pernah berubah. Kebenaran manusia selalu berubah-ubah, saudara. Hidup manusia berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok bilang B, saudara. Tapi Kristus tidak pernah berubah. Amin. Karena kenapa? Dia hidup kekal. Dan karakternya pun sampai kepada kekekalan. Kasihnya itu tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itulah karakter Kristus. Itulah kehidupan Kristus. Dan dia menulis itu dalam diri kita ketika dia datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, saudara. Dia menulis karakter itu supaya apa? Supaya saya dan saudara memperoleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Dia mengorbankan dirinya. Itu sebabnya Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itulah yang ditulis Kristus dalam hidup kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita kembali datang kepada Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Amin, saudara. Yang tidak bisa binasa oleh apapun, saudara. Dan itulah yang dia berikan bagi kita. Itulah yang dia tulis dalam hidup kita supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Karakter Kristus itu, saudara, bukan hanya saja karakter kekekalan, tetapi dia juga memiliki karakter buah kekekalan. Katakan buah kekekalan. Apa itu? Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Katakan amin. Itulah karakter Kristus. Kalau andai saja dia berhenti mengasihi saudara dan saya, maka kita tidak ada sekarang ini. Kita semuanya sudah kena virus corona, saudara. Tapi oleh karena kasihnya yang tidak pernah berkesudahan itu, saudara, dia selalu memberikan perlindungan. Dia selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat di hadapannya. Amin. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah penuh dengan kesabaran. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih
tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan. Tetapi apa yang tidak berubah? Kasih tidak berkesudahan. Itulah karakter Kristus. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi, karena Allah telah menulis itu dalam diri kita. Kalau ada yang berhenti untuk mengasihi, berarti tulisan siapa itu? Amin, saudara. Kalau ada yang berhenti untuk sabar, itu tulisan siapa? Makanya saya bilang, coba cek dalam diri, benarkah tulisan Kristus itu adalah karakter hidupmu atau tidak? Jadi coba renungkan kebenaran ini bagi setiap kita. Apakah ada kemurahan dalam kita? Andai saja Kristus tidak bermurah hati kepada kita, maka kita ini semuanya sudah binasa. Itulah kasih Kristus, itulah karakter Kristus. Dia memiliki buah kekekalan dalam dirinya, tidak berubah. Makanya Alkitab berkata, sekalipun kamu tidak setia, tetapi aku tetap setia. Itulah buah karakter Kristus. Mari kita berubah. Amin. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa mengetahui mana yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Tuhan mau kita menghidupi karakternya, karena itulah yang Dia tulis. Itulah surat Kristus bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Apalagi karakter Kristus itu, yaitu mengutamakan hal-hal yang rohani. Amin, saudara. Mengutamakan hal-hal yang rohani, itulah karakter Kristus. Yang utama adalah menyembah Tuhan, yang utama adalah beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau kuat untuk berjaga-jaga 1 jam saja dalam doa kepada Tuhan? Artinya Tuhan Yesus sedang mengajari muridnya untuk senantiasa berharap hanya sama Tuhan, untuk senantiasa bersekutu hanya kepada Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan bagi setiap kita. Katakan amin. Mengutamakan hal-hal yang rohani, mengutamakan doa, mengutamakan pujian, penyembahan kepada Tuhan, mengutamakan persekutuan kepada Tuhan, mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Kalau kita mengutamakan Dia, saudara, maka Dia akan mengutamakan kita dalam segala hal. Katakan amin. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah karakter Kristus. Maka hidupilah karakter Kristus itu, saudara. Utamakanlah hal-hal yang rohani. Itu surat Kristus yang pertama, dan tulisannya adalah karakter Kristus. Apa isi surat yang kedua? Isi surat yang kedua adalah misi Kristus. Katakan misi Kristus. Itu isi surat Kristus yang kedua, yaitu misinya bagi dunia ini untuk keselamatan bagi setiap orang, saudara. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia, Dia mengorbankan nyawanya, karena satu misi adalah penyelamatan bagi setiap orang. Katakan amin. Dan Allah telah menulis itu dalam hidup kita. Apa itu? Dalam diri ada amanat Kristus. Alkitab berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus beritakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah berita damai bagi setiap orang yang berdosa, supaya berdamai dengan Allah melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita.
Amin. Itu sebabnya Paulus berkata begini dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, kata Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri. Tetapi dia katakan apa? Sebab itu adalah keharusan. Sebab itu adalah keharusan. Jadi setiap kita, saudara, ini merupakan keharusan yang Tuhan tulis dalam diri kita untuk memberitakan Injil. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Dia merasa celaka ketika dia tidak memberitakan Injil, saudara. Demikian juga kita. Jangan santai. Amin. Jangan asik sendiri. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk memberitakan Injil. Gunakan gadget saudara untuk memberitakan Injil. Jangan posting yang tidak-tidak. Posting firman Tuhan. Posting kata-kata yang memotivasi untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Gunakan itu, sarana-sarana yang ada untuk memberitakan Injil, saudara. Melalui postingan saudara, orang mengenal Kristus. Amin. Lakukan itu. Jangan ada alasan yang lain. Karena itu keharusan bagi setiap kita. Tuhan mempertanggungjawabkan itu bagi setiap kita, saudara, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi itu surat Kristus yang ditulis, isinya apa? Misi Kristus. Dia tulis dalam diri kita ada amanat agungnya, ada perintah agungnya bagi kita. Perintah